management, kegiatannya sekarang tuh apa aja yang mungkin di latar belakang kandidatnya yang pengen dikenalin ke teman-teman semuanya sebelumnya. Oke, boleh. Aduh, aku salah fokus lihat ada teman aku yang kasih itu fotonya. Sorry. Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Aku Nabila Ishma, biasa dipanggil Nabila. Kebetulan alumni Spansa juga, angkatan 19. Ada dua aku di situ, ibu. Jadi sama-sama teman-teman semua di sini pernah sekolah juga di sini. Dulu aku jurusan IPS. Ada yang IPS nggak di sini? IPS, dia ngobrol di sebelah aku dulunya IPA dan aku bilang aduh gak seru gak ada yang IPS. Terus sekarang aku lagi kuliah semester akhir, jadi lagi nyusul skripsi juga di Fakultas Hukum Unpar angkatan 2019. Jadi selain kuliah, sekarang juga aku lagi, mungkin teman-teman ada beberapa yang udah follow Instagram aku, jadi sekarang lagi menyebarkan konten di Instagram seputar apa fashion, beauty dan lain sebagainya. Terus juga lagi ngembangin organisasi sendiri dan pastinya kayak gini sharing-sharing inspirasi sama teman-teman di beberapa tempat. Terus model juga dan beberapa produk dari advertising. Oke, paling di-share. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Nabila perkenalan singkatnya tadi. Nah, Kak Nabila mungkin belum tahu ya kalau topik talk show kita kali ini adalah berkarir di usia muda. Ya. Dan yang kita tahu ya, untuk latar belakang dari Kak Nabila ini tuh sangat-sangat menarik. Bisa dibilang Kak Nabila itu sangat berprestasi deh kalau misalnya dari perspektif kita semua ya. Mungkin di sini cukup dulu juga makanya Kak. Kalau menurut Kak Nabila, apa sih sebenarnya definisi dari berprestasi itu? Ini pertanyaan menarik banget ya. Karena kalau kita bilang berprestasi, pasti apa sih yang teman-teman takut kalau kata-kata berprestasi? Sukses atau juara biasanya ya, juara lomba ini, juara lomba itu. Tapi menurut aku pribadi, prestasi itu luas banget. Artinya kan prestasi itu adalah sebuah pencapaian, dan pencapaian setiap orang itu beda-beda. Ada yang mungkin pencapaiannya via kompetisi, makanya dapat juara, kayak juara 1, juara 2, juara terbaik dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang pencapaiannya itu nggak lewat kompetisi, tapi bisa juga kayak misalnya jadi pembicara, membangun organisasi, aktif di organisasi, membuat acara nih kayak teman-teman yang sekarang jadi panitia acara Sky, ataupun pencapaian-pencapaian lainnya. Artinya prestasi ini benar-benar multi perspektif banget dan benar-benar luas banget. Jadi gak hanya kita bisa bilang prestasi itu hanya sekedar dapat atau juara 1, 2, 3, enggak, tapi seluas itu kalau teman-teman sudah bisa melewati batas kemampuan teman-teman, artinya sudah bisa menggunakan potensi teman-teman sebaik mungkin dan bisa meraih sesuatu dari potensi itu udah bisa dibilang prestasi gitu. Oh iya benar banget, aku juga setuju banget nih sama pendapat dari Kak Nabila tadi. Tapi berkaitan dengan berprestasi, prestasi itu kan merupakan suatu peran yang penting dalam membangun karir juga ya Kak. Nah menurut Kak Nabila, penting nggak sih untuk mulai meniti karir dari usia muda? Dan kapan kira-kira waktu yang tepat untuk memulai hal tersebut? Oke. Mungkin aku lurusin dulu ya, menurut aku bukan prestasi yang penting untuk membangun karir, tapi dari membangun karir itu kita bisa meraih prestasi gitu. Jadi bukan karena, jadi kalau teman-teman pengen mulai karir harus punya prestasi dulu, enggak gitu. Tapi justru dengan teman-teman mulai untuk membangun karir itu adalah kita bisa dapat prestasi itu sendiri menurut aku. Nah kapan sih prestasi itu harus dimulai atau karir itu harus dimulai? Menurut aku karir itu harus dimulai secepat mungkin. Artinya setelah teman siap, ketika teman-teman sudah merasa sudah mengungkapkan potensi teman-teman, karena tahap menemukan karir, tahap memulai karir sebenarnya itu panjang banget. Jadi kalau kita bisa karir planning sendiri, biasanya aku ngasih materi itu sejauh sendiri buat ngebahas itu. Tapi karena kita waktu terbatas, jadi aku cuma ngasih step-stepnya nih ya. Jadi kalau mau membangun karir itu dimulai dulu dari tahap paling pertama sebelum membangun karir adalah mengenali diri. Itu jadi tahap paling penting dan tahap dari pembuka. Mengenali diri dan mengetahui apa sih potensi kita. Setelah kita tahu itu, setelah kita sudah yakin terhadap diri kita sendiri, kita maunya apa, sukanya apa, gak sukanya apa, pengen jadi apa, disitulah baru kita bisa masuk tahap untuk membangun karir kita. Karena buat apa kita susah untuk membangun karir, tapi ternyata itu bukan yang kita mau. Jadi penting banget untuk tahu dulu apa yang kita mau. Nah ketika kita sudah yakin akan itu, makanya ini penting banget supaya untuk teman-teman tuh bisa eksplor diri semudah mungkin, sedini mungkin. Karena ketika teman-teman sudah mencapai itu, bisa dengan secepat mungkin juga untuk memulai karirnya. Sehingga nanti pencapaiannya mungkin bisa lebih banyak dari teman-teman lain yang memang terlambat untuk memulai karirnya gitu.
sebenarnya klise ya kalau kita bilang dimulai secepat mungkin gitu, dimulai sedini mungkin tuh klise banget karena kan ukuran sedini mungkin itu bingung gitu ya. Nah tapi makanya itu balik lagi ke teman-teman, ketika teman-teman merasa udah yakin bisa mulai ya jangan berarti udah bisa dimulai dari cari-cari kesempatan yang bisa membuka karir teman-teman semua. Aku setuju banget sih dari statement yang Joel sama Kanadia tadi. Mungkin itu tuh berarti menyatakan ya kita semua yang ada di sini baik kelas 10, 11 maupun 12 itu tidak ada patokannya ya kan? Betul, bahkan aku mulai karir aku kayak dari SD. Dari SD aku udah mulai panahan segala macem. Jadi emang dari SD aku udah mulai cari tahu apa yang aku suka dan dari situ aku bisa mulai karir aku. Oke, Alicia. Jadi salah satu bentuk cara karena dia mulai diri sendiri itu adalah dengan mencoba hal-hal baru dan membangun prestasi juga. Betul banget. Nah iya buat teman-teman juga boleh nih ditiru cara dari Kanabila. Kita tuh bisa mulai kenalin diri kita sendiri dari nyoba-nyoba hal-hal baru dan juga coba untuk berprestasi gitu. Kita harus lebih berani untuk mencoba hal yang belum pernah kita sebelumnya. Iya, betul. Karena itu satu-satunya cara teman-teman bisa tahu apa sih teman-teman gimana. Karena kalau dari teori itu oke bisa dibaca lah ya. Sekarang kita buka internet cari tahu gimana sih caranya menemukan diri kan gampang banget. Tapi satu-satunya cara untuk bisa menemukan secara langsung ya harus dengan praktek gitu. Buat teman-teman yang ada di sini tuh bisa tahu ya kalau misalnya mereka tuh jangan takut gitu ya Kak, kalau misalnya mereka mau coba apapun gitu ya. Betul. Nah, coba aku juga pengen tahu nih pendapat Kanabila. Kayaknya kan makin kesini tuh zaman tuh makin mendorong anak muda untuk mempersiapkan karir tuh lebih dini lagi gitu ya. Tapi sebenarnya alasan apa sih sebenarnya kenapa penting banget untuk anak muda zaman sekarang mulai karirnya itu harus lebih dini gitu Kak? Kenapa harus secepat mungkin gitu? Semakin cepat berarti kesempatan yang diambil akan semakin banyak. Pelajaran yang didapat akan semakin banyak. Pengalaman yang diraih akan semakin banyak, relasi yang dibangun akan semakin luas. Itu kuncinya kenapa harus cepat. Sebenarnya enggak, jangan sampai akhirnya tentu mikir kalau karir itu harus flashing. Jadi harus punya berlomba-lomba secepat mungkin gak kayak gitu sebenarnya. Jadi ya balik lagi ke waktunya teman-teman masing-masing. Cuma kalau bisa lebih cepat, berarti pencapaian-pencapaian akan jadi lebih besar dibandingkan orang-orang yang mulai sekolah kita pastinya. Dan seperti yang teman-teman tahu, sekarang itu era revolusi industri udah bukan lagi 4.0 tapi 5.0. Semua udah pakai teknologi, semua udah semakin canggih. Kalau kita nggak bisa bersaing dengan teknologi itu, kalau kita disuruh yang malah digerus sama teknologi, nanti kita pasti nggak bisa bersaing di dunia kerja. Makanya kita harus punya skill-skill tertentu yang memang akhirnya membuat kita unik dan membuat kita punya kelebihan ketika kita terjun di dunia kerja. Nah, benar banget ya, berarti cara-cara dari Kanabila itu bisa banget nih dimulai sama teman-teman, baik dari teman-teman kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12 ya, bukan untuk kelas 12 juga. Nah, kita boleh berapa? Teman-teman kan tadi kita udah ngomongin sebenarnya gimana sih cara kita mengenal diri sendiri gitu. Nah, tapi aku juga penasaran, ketika Kanabila sudah mengenal diri sendiri, apa sebenarnya potensi apa sih yang Kanabila punya? Cara Kanabila untuk memaksimalkan potensi itu gimana sih caranya? Oke, memaksimalkan potensi ini menarik banget ya. Jadi, betul tadi kalau udah tahu potensi, sebenarnya mungkin harus tahu dulu ya, apa sih definisi potensi? Coba menurut kamu potensi apa? Menurut aku potensi itu adalah hal-hal yang kita miliki tapi masih bisa untuk dikembangkan lagi. Ya betul. Jadi bagaimana cara kita punya kemampuan di dalam diri kita udah melihat kelebihan apa yang kita punya dan itu tuh masih bisa dimaksimalkan lagi untuk mencapai sebuah pencapaian tertentu. Nah, berarti kuncinya adalah kita tahu kemampuan kita apa. Gimana caranya untuk mengasah potensi itu atau meningkatkan potensi yang kita punya ya dengan cara yang tadi memanfaatkan kesempatan kita yang ada di tangan kita untuk memanfaatkan potensi kita. Kalau memang kita suka di bidang musik, ya jangan ragu-ragu buat mencoba. Misalnya sekarang kan sosial media terbuka banget ya, bisa upload Instagram misalnya kayak gitu. Atau kalau kita suka di bidang organisasi, suka bersosialisasi, jangan ragu-ragu untuk ikut organisasi. Atau suka lomba ya jangan ragu juga untuk berkompetisi di lomba-lomba ya. Sekarang kan kayaknya banyak banget ya mau tingkat sekolah, provinsi, nasional, bahkan internasional itu udah sangat terbuka informasinya. Artinya jadi harus benar-benar memanfaatkan kesempatan yang di depan mata kita untuk bisa maksimalkan potensi kita. Karena yang tadi lagi balik lagi potensi atau mengenali diri atau apapun itu benar-benar cuma bisa dilakukan dengan cara kita memanfaatkan itu dengan langsung gitu. Potensi itu bisa dikembangkan kalau kita emang bisa
memanfaatkan potensi kita yang kita punya dengan langsung untuk terjun ke dunia yang kita minati juga secara langsung gitu. Berarti kita itu sebagai siswa SMA ya harus memanfaatkan setiap kesempatan yang ada di depan mata. Iya, dan termasuk kesempatan belajar ya, itu juga penting karena dalam meningkatkan potensi juga jangan lupa untuk selalu belajar. Karena ilmu kan terus berubah, zaman terus berubah. Sekarang sesimpel ini deh, hari ini tren TikToknya ini, besok tren TikToknya bisa berubah. Sama halnya kayak belajar juga, sama kayak potensi hari ini mungkin musik yang terkenal adalah jazz, tapi besok mungkin EDM bisa lebih terkenal gitu. Jadi jangan pernah bosan juga untuk belajar. Dan teman-teman di sini punya kesempatan untuk belajar di SMK, dimanfaatkan kesempatan itu karena nggak semua orang bisa belajar sama kayak teman-teman. Belajar itu berarti nggak harus dari sekolah aja ya? Iya, betul. Nah, benar banget. Tapi aku juga pengen tahu nih, kalian juga sebenarnya kendala atau tantangan yang sering dihadapi pas karena biologi hadir atau memang prestasi itu sebenarnya apa sih, atau mungkin yang paling sulit untuk dilawan tuh kayak gimana? Oke, kalau bicara kendala tuh ada dua ya. Ada kendala dari dalam, ada kendala dari luar. Kalau kendala dari sebenarnya menurut aku kendala yang paling susah untuk dihadapi adalah kendala di dalam diri kita. Malas, bosan, mager, gak semangat, demotivasi itu adalah kendala dari dalam diri kita yang sebenarnya itu paling tricky dan paling susah untuk dikalahkan. Tapi ada juga kendala dari luar, kayak misalnya omongan orang-orang yang bikin kita jadi insecure, atau misalnya ada hambatan-hambatan yang terjadi di luar sana dan lain sebagainya. Nah makanya sih, tapi sebenarnya kalau menurut aku kuncinya adalah balik lagi diri kita sendiri. Makanya aku suka banget kata-kata yang selalu bilang bahwa musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Jadi ketika kita sedang melakukan apapun, yang paling penting itu kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Karena semua masalah, semua tantangan itu sebenarnya ada di diri kita. Gimana caranya kita menghadapi apa yang ada di depan mata kita, gimana cara kita mengontrol rasa malas kita, gimana cara kita membangkitkan semangat kita, semua itu dalam diri kita. Oke, aku juga setuju banget nih sama kalian, karena sering kali nih walaupun kita udah punya kemauan untuk nyoba hal-hal baru, kemauan untuk memulai hal-hal yang kita tahu bisa membangun diri kita, tapi kadang ada aja rasa malasnya kayak dikit-dikit tunda-tunda lagi ya. Dari situ kayaknya menghambat banget ya, soalnya aku juga pribadi merasa nih kayak aku udah ngeliat nih ada kesempatan di depan mata aku, tapi kendala aku tuh kadang merasa males karena aku ngira kayaknya ini kesempatannya bakal ada nih gitu. Padahal itu tuh bener loh, kalau yang bilang kesempatan tidak dua kali itu tuh bener banget. Aku udah membuktikan itu di depan mata aku sendiri, gimana ada kesempatan besar tapi aku tunda-tunda tuh pasti akan kehilangan dan bener tidak akan pernah bisa terulang dua kali kesempatan yang sama. Mungkin dijadiin pelajaran juga ya buat teman-teman mengenai kesempatan itu nggak datang dua kali. Mungkin di sini juga kita udah mulai ngomong tentang kendala nih. Ngomong-ngomong tentang curi start di usia yang lebih muda. Kalau menurut Kak Nabila nih, kita itu kan cenderung bakal menjadi lebih sibuk dan bakal lebih susah juga ngatur waktunya. Bahkan bisa juga kita merasakan yang namanya toxic positivity. Oke, dari positivity ya. Terus. Nah, kalau dari aku nih, aku mau nanya dan minta tips sedikit mungkin dari Kak Nabila. Kalau menurut Kak Nabila, apa sih tips and triknya untuk mengimbangin waktu antara kita belajar di sekolah, belajar di luar, dan kita berkarir di usia muda juga? Oke, ini pertanyaan yang banyak banget dan perlu banget ditanyain sama orang-orang aku. Apa sih, gimana sih caranya supaya semua bisa dikerjakan dalam waktu bersamaan gitu ya? Dan ini juga pasti ada hubungannya dengan toxic positivity. Aku pernah di sini di Instagram. Jadi kalau teman-teman penasaran pengen baca bisa cek di Instagram aku pernah nulis tentang toxic positivity. Jadi kalau bicara toxic positivity adalah kita selalu lihat orang-orang di luar sana produktif. Akhirnya kita terpancing untuk bisa melakukan produktivitas yang sama. Padahal produktif itu bukan tentang banyak kegiatan yang dilakukan, tapi tentang efektifnya output dari kegiatan yang kita lakukan. Jadi produktifnya bukan selalu 10 kegiatan dalam sehari, enggak. Tapi mungkin bisa jadi 1, tapi hasilnya maksimal gitu. Itu yang dikatakan dengan produktif. Dan batasan produktif itu beda-beda banget. Ada yang batasannya 1 kegiatan itu udah overwhelming banget, udah capek banget. Tapi ada yang bisa mengerjakan 3 sekaligus tapi tetap enjoy. Dan itu wajar, karena memang setiap orang punya kemampuannya masing-masing. Jadi jangan pernah menilai produktivitas itu dari standar orang lain, tapi harus lihat dari kemampuan diri kita sendiri. Nah, gimana sih caranya
supaya kita bisa memaksimalkan waktu kita. Penting banget teman-teman buat punya time management yang baik. Itu kayaknya udah inti banget dari semua hal saat ini ya. Time management, time planning, semua itu harus dibuat dengan baik. Dan sekarang tuh banyak banget tools yang bisa digunakan. Bisa pakai journal, planner, bisa pakai aplikasi kayak Google Calendar, atau bisa juga pakai tools kayak Ikigai, Duolingo dan lain sebagainya. Jadi banyak banget yang bisa teman-teman manfaatkan. Tapi kunci dari manajemen waktu menurut aku pribadi adalah gimana caranya teman-teman bisa memanfaatkan waktu yang ada di depan mata sebaik mungkin. Jadi misalnya gini, kalau waktunya belajar, berapa jam sih kuliah sekolah itu 8 jam ya misalnya. 8 jam di sekolah, manfaatnya itu dengan baik. Maksimalin 8 jam itu dengan baik. Dan ketika waktunya pulang, ada waktu istirahat, kita istirahat dengan baik. Jangan sampai waktu-waktu yang memang bisa digunakan dengan maksimal, tapi distraksi sama kegiatan-kegiatan lainnya sebenarnya tidak bermanfaat. Karena menurut aku itu kunci utamanya. Misalnya kayak misalnya aku sendiri, kalau aku skill dikit, dulu itu aku ranking 5 di Semansa. Makanya aku untuk ke SNMPTN, ke Fakultas Global atau ke SNMPTN. Tapi percaya nggak, dalam satu semester dispen aku bisa sampai 26 kali. Kalian tanya Mas Aji, dulu Mas Aji yang ngurusin dispen aku, itu bisa sampai 20-an gitu dispen aku. Tapi aku juga pakai juga kalau modalnya gitu ya. Ada juga main-main sama teman-temannya itu ada juga gitu. Mungkin aku bisa maksimal karena ketika aku lagi jam belajar di kelas, ya aku belajar, aku tanya sama guru, aku pulang, aku ngobrol sama teman-teman aku, diskusi dan sebagainya. Ketika jamnya pulang, aku JP, maksimal, aku bisa main HP dan sebagainya. Dan ketika waktunya istirahat, ya aku istirahat. Jangan dimanfaatin lagi buat main TikTok sampai berjam-jam scrolling dan sebagainya, jangan sampai kayak gitu. Jadi balik lagi, kalau mau bicara toolsnya apa, manajemen waktu itu banyak banget, bisa teman-teman pilih, cari aja di internet. Karena kalau kita bicara sekarang susah, nanti panjang. Tapi balik lagi kunci adalah memanfaatkan waktu yang ada sebaik mungkin. Jangan sampai dibuang sia-sia buat hal yang sebenarnya nggak bermanfaat untuk teman-teman. Oke, nah aku setuju banget sama jawaban dari Nabila tadi. Tapi aku juga mau cerita sedikit. Kalau misalnya emang waktunya lagi sibuk, apalagi mungkin aku juga pernah ngerasa ini dari SMP yang sibuk antara pendidikan dan juga organisasi dan segala macamnya. Yang namanya skill manajemen waktu itu dipelajari nggak dalam apa yang sebenarnya? Iya betul. Iya, jadi kayak walaupun pasti di awal tuh kita ngerasain struggle dulu nih, aduh susah banget ngatur waktunya kayak itu kita caranya deh. Tapi lama-lama abis itu kita jadi terbiasa ya. Bener nggak sih? Karena gue setuju dan setuju ya. Jujur aku setuju banget ya, soalnya apa yang Nabila obrolin tadi itu benar-benar relate sih sama kehidupan aku di SMP maupun di SMA. Nah iya benar. Cuman aku juga penasaran nih, ngomongin soal positif lagi, Nabila selama dari sebuah proses Nabila tuh ngerasain harga ini gitu sebelum bisa menerima langsung. Oke, toxic positif itu productivity ya, sama aja sebenarnya dua-duanya. harga Sebenarnya lebih ke awal SMA. harga Tadi teman-teman yang masih SMA, harga begitu masuk kuliah, itu semuanya untuk punya pencapaian. Semuanya asli banget. Istilahnya asli ya mas sekarang ya teman-teman. Semuanya benar-benar dia lomba dia, organisasi dia yang sampai kayak organisasi itu programnya bisa 10 motor dan satu tahun buat gila-gila. Benar-benar itu membuat kita jadi benar-benar rasa kayak saya kurang banget nih. Wah aku kurang banget sampai aja kayak namanya sama padahal sebenarnya goals yang dicapai ini bisa nggak dapet. Karena bukan itu kuncinya gitu. Ternyata cukup dengan sekali lomba, cukup dengan satu program itu udah cukup. Dibandingkan harus lomba-lomba banyak hal tapi ternyata nggak efektif. Nah makanya dari lagi aku bilang, sebenarnya kalau prinsip aku dibanding akhirnya aku belajar bahwa ini jadi prinsip aku bahwa daripada aku harus mengerjakan 10 kegiatan dalam waktu 1 minggu tapi waktunya gak maksimal, aku gak dapet programnya tapi jadi gak maksimal, terus aku juga jadi gak punya waktu istirahat, terus aku juga gak punya waktu me time. Karena menurut aku harus beda banget antara kegiatan pendidikan dan juga mental kita. Jangan sekarang mental saya udah dia yang itu akademiknya juga jadi berantakan. Jadi aku lebih milih untuk aku ngambil 1-2 kegiatan aja, aku 3 maksimal, tapi aku bisa mengerjakannya dengan maksimal. Jadi aku bisa mengerjakannya dengan maksimal, orang-orang yang manfaatnya bisa optimal juga gitu. Jadi
dirasakan gitu. Berarti balik lagi ya ke namanya kapasitas diri. Iya, Kita nggak bisa maksain juga nih kita ngerjain misalnya 5 kegiatan sekaligus kalau misalnya emang kapasitas diri kita itu nggak sesuai gitu. Makanya penting banget juga mengenali diri kita sebelum memulai hal itu dan atau mungkin bersamaan ya, karena kita juga harus bisa mengontrol diri kita ini, jangan cuma sekedar ikut-ikutan, jangan cuma FOMO atau fear of missing out aja. Itu zaman sekarang banyak banget nih istilah-istilahnya ya, FOMO, positivity, hustling, dan segala macam lah, memang harus diawali satu-satu gitu. Sebelum berkembangnya diri kita dan sebelum maksimalnya itu pastinya dipengaruhi oleh lingkungan kita, atau mungkin kalau tadi karena bilang itu masuk ke faktor eksternal gitu ya. Nah, kita pengen tahu nih pas Hanabila dulu memulai kegiatan-kegiatan Hanabila nih, situasi dan kondisi lingkungannya itu seperti apa sih kira-kira gitu? Oke, alhamdulillahnya aku selalu dikelilingi dalam lingkungan yang sportif. Dan itu adalah salah satu privilege menurut aku. Jadi kalau teman-teman pikir privilege itu soal tentang uang, enggak juga. Tapi lingkungan positif itu pertama itu privilege juga aku. Jadi dari kecil aku emang orang tua aku benar-benar suportif, nemenin aku mau kegiatan apapun dari pagi aku sekolah, sorenya aku latihan panahan sampai malamnya aku masih kerja PR segala macam. Orang tua aku nemenin kita semua gitu, membersamai aku. Nah tapi begitu masuk, tapi itu bicara masalah lingkungan keluarga ya. Nah tapi begitu masuk lingkungan kuliah, ini karena kita bicara Skype mau kuliah nih teman-teman, nanti teman-teman jangan kaget karena lingkungan kuliah itu sangat luar biasa. Godaannya banyak dari segi pergaulannya, dari segi yang tadi aku bilang hustlingnya, terus belum lagi nanti proses pembelajaran sama dosennya. Kalau di sini kan saya enak banget ya, guru-gurunya semua diajak ngobrol enak ya, sebelum jadi dosen itu biasa kelas. Nanti kalau kuliah bakal beda lagi. Nanti dosen kayak gitu tuh dosen yang ada dosen yang diajak ngobrol nggak bisa, ada dosen yang memang pokoknya pengen kasih nilainya jelek gitu, ada yang kayak gitu-gitu. Jadi nanti akan dihadapi dengan lingkungan-lingkungan yang seperti itu. Sama halnya dengan aku juga dulu aku menghadapi lingkungan yang seperti itu. Nah makanya penting banget buat teman-teman mencari circle atau lingkungan-lingkungan yang memang bisa bertemu teman-teman. Istilahnya teman-teman tahu kan, kayak berteman sama tukang ikan bakal bawa ikan, berteman sama tukang aku bakal bawa patung. Sama halnya dengan nanti pas kuliah atau berkarir, jangan ragu untuk mencari teman-teman yang memang sepemikiran yang bisa mendukung teman-teman, dan cut off teman-teman yang memang sekiranya bisa membawa energi negatif ke teman-teman. Karena nanti pada akhirnya semuanya akan kembali ke diri sendiri gitu. Jadi semuanya nanti kalau kuliah teman-teman akan merasakan pertemanan seperti itu dan gak jarang ada gitu. Jadi lebih individualis. Makanya penting juga untuk memilih kira-kira teman-teman yang bisa kita andalin ketika waktu-waktu yang sulit, dan sebuah yang positif-positif lagi buat kita. Karena itu benar-benar akan mempengaruhi banget ke bagaimana cara kita menjalani hal-hal yang sulit, menjalani kesulitan, menjalani kesibukan dan lain sebagainya. Karena aku mengalami itu, aku udah memilih teman-teman yang sekiranya bisa membantu aku secara akademik. Jadi ketika aku pas lagi kuliah situ, teman-teman itu siap untuk membantu ngasih rangkuman, ngasih materi yang aku ketinggalan dan sebagainya gitu. Mungkin benar ya tips dari Hanabila yang tentang kita nge-cut off circle yang sekiranya itu berdampak negatif nih buat kita. Bukan cuma di perkuliahan ya, mungkin teman-teman yang di sini juga kalau misalnya udah ada yang merasa mungkin circle yang saat ini tuh udah berdampak positif, mungkin bisa langsung cari circle yang lebih berdampak positif ya untuk kedepannya. Jadi kurang aja sih intensitasnya, karena bener deh itu kerasa banget pas kuliah itu kayaknya temennya tadinya waktu SMA sedikit ya, kayaknya dulu kenal banget geng aku waktu SMA bener-bener yang jalan tuh banyak banget butuhnya gitu. Tapi waktu kuliah kayaknya teman aku cuma 1, 2, 3 dikit banget, itu wajar itu akan terjadi. Tapi dari aku tangkap juga nih dari jawaban dari penjual tadi, salah satu skill yang penting banget berkaitan dengan mungkin juga acaranya juga semasa kuliah kan dari SMA kuliah itu pasti perbedaan banyak banget ya. Jadi salah satu skill yang penting banget buat kita pelajari, kita pelajari sekarang itu adalah skill adaptasi. Iya betul banget. Oke, benar banget. Nah
Tapi di sini kita juga penasaran kalau misalnya menurut Kak Nabila, kamu itu adalah skill time management dan juga adaptasi. Buat saya tuh teman-teman yang lain sekalipun selain skill tadi, kira-kira skill apa lagi sih yang kayak penting banget buat dimiliki sama anak-anak yang sekarang udah masa-masa yang kayak udah hasil banget gitu loh Kak. Kayaknya mungkin tadi ya bener ya penting masalah time management, terus tadi adaptasi juga banget karena nanti akan dikejutkan dengan perubahan-perubahan yang ada di perkuliahan dari mulai akademik sampai ke pergaulan sosialnya akan dikejutkan. Jadi penting banget untuk adaptasi. Artinya adaptasi itu bukan hanya sekedar meniru yang ada. Jadi jangan sampai salah. Adaptasi itu kan bayangannya kita ada di satu tempat, yaudah kita ikutin ada di tempat ini. Tapi yang kayak gitu, adaptasi itu tentang bagaimana cara kita mengolah rasa berada di dalam pikiran kita, berhenti empati, lebih melihat ada apa di sekeliling kita. Kalau misalnya apa yang bisa kita ambil dan apa yang bisa kita tinggalkan sekiranya itu negatif. Dan kemudian ketika ada sesuatu hal yang bisa diubah, kita bisa melakukan sesuatu di lingkungan itu. Jadi adaptasi juga tentang itu juga. Jadi bukan kayak teman-teman menulis lagi di satu tempat, tapi teman-teman juga bisa belajar membaca apa yang ada di sekeliling teman-teman itu ketika proses adaptasi. Selain adaptasi mungkin apa lagi ya? Kolaboratif juga penting banget. Jadi ya tadi aku bilang era digital sekarang itu semuanya udah serba sosial media ya. Kayaknya mau dapet informasi apapun itu udah gampang banget. Mau terhubung sama siapapun gampang banget. Bayangin kalau misalnya udah semudah itu, tapi kita belum punya relasi. Kita pasti bakal tinggal banget sama orang-orang yang punya relasi itu. Makanya penting banget buat bisa kolaborasi sama orang-orang yang di sekeliling kita. Itu juga jadi penting. Dan satu lagi adalah kemampuan untuk memimpin skill leadership. Kayaknya itu sekarang benar-benar jadi pembahasan untuk semua orang ya. Bagaimana kita punya skill leadership yang baik. Karena leadership itu bukan hanya tentang kita jadi ketua di satu organisasi, tapi tentang kita bisa memimpin diri kita sendiri, kita bisa memimpin teman-teman sekitar kita bisa memimpin arus arus informasi ataupun arus karir yang tadi ya hasil dan lain sebagainya. Jadi tentang menjadi pemimpin juga penting banget untuk dipelajari saat ini. Karena itu kayaknya kalau nggak mau ya sekarang kan banyak banget yang bilang kayak kita bisa jadi pemimpin di teman-teman masing-masing gitu. Jadi jangan sampai hanya mengikuti arus doang, ikutin jadi karir ini itu, tapi teman-teman juga bisa memimpin sesuatu yang memang buat kita penting dan berbeda dari orang lain. Mungkin kalau misalnya bisa simpulin ya, untuk yang kolaboratif itu kita kan sebagai makhluk sosial nggak akan hidup sendiri terus ya kan. Jadi kita itu harus bisa mulai istilahnya menanamkan sikap kolaboratif dari misalnya kalian bisa berorganisasi gitu ya di SMA. Asalnya dari aku lihat ya kayak dari pengalaman dia di sini, dia tuh banyak banget experience organisasi. Iya benar banget, dan itu juga mungkin kita harus belajar kolaborasi karena dimanapun kita berada, apapun dan apapun hari kita harus ketemu sama orang baru, dan itu adalah skill yang kayaknya bakal kepake terus ya. Iya, kalau mau di SMA, kuliah, bahkan kerja ya kayaknya bahkan lebih kepake lagi untuk skill kolaboratif dan leadership tadi. Iya benar banget. Nah kita juga ada pertanyaan lagi nih Kak. Kita penasaran banget. Nah kalau dari Kak Nabila sendiri, selain pengalaman, sebenarnya apa sih yang Kak Nabila cari dari mengikuti banyak kegiatan dan juga organisasi yang beragam yang mulai di usia muda Kak Nabila? Selain pengalaman dari karir yang udah aku capai, kayaknya ini juga ya uang sih. Ya benar-benar sih. Ya maksudnya itu siapa sih yang tidak membutuhkan uang, karena itu tidak bisa digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat juga untuk sekitar kita. Jadi rezeki juga dicari dari karir, karena teman-teman tahu dong, aku tuh dulu SMA itu udah punya uang jajan sendiri, karena dulu aku atlet jadi aku siap beli gaji. Udah mulai syuting iklan dan lain-lain kan, jadi aku udah punya uang jajan sendiri SMA. Kuliah aku tuh udah nggak pakai orang tua sama sekali. Aku uang kuliah beasiswa, terus aku udah punya uang jajan sendiri, terus aku udah punya tabungan sendiri, aku mau beli apa pun bisa pakai uang sendiri gitu. Jadi itu salah satu benefit yang bisa dimanfaatkan dari punya karir muda ya, pastinya punya uang jajan tambahan gitu ya, punya rezeki tambahan. Nah tapi saat itu juga aku sebenarnya mengejar ini sih, kepuasan pribadi aku, karena aku sadar gini, kesenangan
kepuasan itu sesuatu yang nggak bisa kita dapetin dari orang lain dan tidak bisa kita mengandalkan orang lain untuk memberikan itu kepada kita. Mungkin kalau masih SMA masih ngerasa kayak punya teman yang bisa membuat aku senang gitu kan, punya pacar misalnya bisa ngebahagiain aku dan sebagainya. Tapi begitu nanti teman-teman akan merasa bahwa satu yang bisa memberikan kepuasan bagi teman-teman itu teman-teman sendiri gitu. Teman-teman sendiri dan itu bisa dilakukan dengan pencapaian-pencapaian yang kita dapatkan nantinya gitu. Kayak teman-teman puas bisa jadi kayak aku paling puas banget aku bisa jadi pembicara di event internasional. Itu kan kepuasan pribadi buat aku selain jadi pengalaman. Aku seneng banget aku bisa keluar negeri tapi gratis dan aku juga dapat spotlight di international event. Itu kan kepuasan juga buat aku dan itu nggak pernah bisa aku dapatkan dari orang lain. Itu cuma aku bisa dapetin dari diri aku sendiri gitu. Jadi selain pengalaman terus juga rezeki tambahkan terus juga aku buat aku pribadi dan ilmu juga sih karena kan ya aku juga muslim, kita diajarkan bahwa ilmu tuh sesuatu yang harus dicari gitu. Orang muslim yang baik itu pasti akan terus belajar. Itu juga jadi hal penting juga untuk bisa dapetin ilmu ketika kita berkarir. Dan satu lagi yang paling penting adalah ketika kita sudah dapetin ilmu itu, gimana caranya ilmu itu bisa bermanfaat juga ke orang lain. Iya benar. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia bermanfaat ke orang lain. Dan itu salah satu penting. Jadi ketika aku sudah mendapatkan semua karir itu, gimana cara aku bisa kembali itu buat orang lain? Karena banyak orang di luar sana tidak punya kesempatan untuk bisa membantu mereka sendiri. Jadi membutuhkan orang lain untuk membantu mereka gitu. Begitu. Iya benar banget, setuju banget. Jadi sebenarnya at the end of the day itu setelah kita mendapat hal-hal yang kita inginkan, kita harus bisa mengkontribusikan kembali ke yang betul. Dan kita juga harus ibaratnya apa ya, kita bisa mengumpulkan lingkungan sekitar kita dan kita juga harus bisa sebalik kita bisa mengembangkan orang-orang di sekitar kita. Betul. Wih, sedang mengikat Oke, tali ini sepatu. aku juga ada pertanyaannya. Mungkin ini tuh pertanyaan yang bisa Kanabila kasih buat kita berdua dan juga mungkin kalau Kanabila nih ya sejauh ini apa sih sebenarnya motivasi Kanabila yang terbesar nih untuk berkarir di usia muda? Ya, yang paling signifikan itu benar-benar kayak penggeraknya Kanabila gitu. Tadi sih balik lagi, aku tuh diajarkan untuk berempati sejak kecil. Aku melihat banyak sekali hal-hal yang salah di sekitar aku. Aku banyak sekali melihat hal-hal yang sekiranya tuh bisa diperbaiki. Dan itu yang membuat aku terdorong untuk melakukan berbagai macam kegiatan. Karena sebenarnya basicnya, dulunya tuh aku memulai karir aku sebagai di organisasi sosial. Jadi di organisasi dulu aku pertama kali tuh gabung di home anak. Jadi ngebantu anak yang sekiranya perlu memiliki masalah gitu. Menurut aku jadi salah satu motivasi terbesar aku adalah ketika aku bisa menjadi seseorang, berarti suara aku akan jauh lebih terdengar oleh banyak orang. Sama kayak maksudnya kayak tadi aku bilang aku jadi punya kesempatan untuk bicara di forum-forum besar. Itu aku hanya bisa aku dapatkan kalau aku sudah mencapai tadi sejauh ini. Jadi aku merasa ketika misalnya aku bisa mendapatkan berbagai macam pencapaian, aku jadi bisa menggunakan itu untuk mengubah hal-hal yang sekiranya bisa memperbaiki sekeliling aku gitu. Karena aku selalu berpegang pada itu sih kata tadi sebagai manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi dan bahkan dulu motivasi aku untuk menjadi model adalah karena jangan bohong deh kalau teman-teman lihat profil model yang udah kenal di Instagram, pasti teman-teman akan lebih tertarik kan untuk mencari tahu dibandingin orang yang followersnya misalnya cuma sedikit gitu kan, atau misalnya bukan public figure. Sedangkan kalau teman-teman udah jadi public figure, pasti gampang banget buat dibantu sama orang lain. Makanya sekarang udah aku memanfaatkan followers aku, memanfaatkan hal yang aku punya juga untuk bisa mendapatkan kebaikan. Oke, bener banget, jujur pendapat dari Kanabila tadi benar-benar menginspirasi banget guys. Aku setuju sih, karena kayak aku dengar emang benar-benar motivasi aku sih saat ini juga. Iya benar banget. Jangan Pencapaian yang sejauh ini kita juga harus bisa berkontribusikan balik gitu loh ke teman-teman yang udah berperan besar buat kita dan lingkungan sekitar kita yang membutuhkan juga gitu. Kuncinya itu aware sama lingkungan sekitar kalau yang sama. Oke, aku juga pengen nanya ini tips and trik terakhir nih dari Kanabila yang pengen disampaikan ke teman-teman semua yang ada di sini itu apa? Boleh nggak? Tips terakhir ini yang tadi udah aku bahas juga dan ini selalu aku ucapin ke semua orang bahwa jangan lupa untuk mengenali diri dan proses untuk mengenali diri itu gak ada akhirnya. Jadi sampai nanti teman-teman sudah berkarir, sudah mencapai segala macam, teman-teman harus terus bisa mempelajari diri teman-teman,
menyadari apa yang kita butuhkan, apa yang lagi harus ditingkatkan, apa yang bisa dikurangi dan lain sebagainya. Karena at the end of the day, the only one that we can rely on itu ada diri kita sendiri. Orang yang bisa kita andalin itu hanya diri kita sendiri. Semua yang bisa itu hanya bisa kita lakukan sama diri kita sendiri. Jadi penting banget untuk selalu bisa mengenali diri, apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkannya gitu. Abis ini, mumpung kita ada teman-teman yang lagi di sini, kita bakal ada sesi Q&A singkat ya. Soalnya bosan ya kayaknya kalau misalnya kita berdua terus ya. Makanya bosan juga ada orang ngomong terus deh. Nah, iya, oke jadi teman-teman, habis ini kita bakal ada sedikit Q&A, kita bakal buka mungkin sekitar 2 atau 3 kesempatan buat teman-teman yang mau nanya ke Kak Nabila yang ada di sini nih. Nah, teman-teman yang ada di belakang, boleh dong kumpul dulu sebentar nih ke tengah, kita bakal ada Q&A singkat. Coba, boleh kayaknya enggak, teman-teman siapa tuh yang mau nanya nih? Ya mungkin boleh merapat dulu ya. Jadi buat teman-teman yang sekiranya bagi aku nih pengen nanya dari tadi, mungkin boleh langsung ngacung aja ya. Oke, coba nih teman-teman, ada nggak yang mau nanya ke Kak Nabila nih? Ayo, ya berarti dong teman-teman mumpung Kak Nabila ada di sini, lagi berhadapan sama kita. Jangan lupa Mungkin lagi bicara tentang Skype, jurusan itu aku kayak gimana sih? Apa kayak gitu juga boleh banget, karena itu juga aku ada SMA. Nah, boleh banget. Coba teman-teman, aku yakin teman-teman di sini pasti ada loh yang pengen ditanyain ke Kak Nabila, cuma masih mau gitu. Coba teman-teman ada yang mau nanya nih? Oke, boleh. Halo Mbak Nabila, saya Wafin dari Putitawura dan saya juga sebagai mahasiswa. Sesuai pengalaman aku, di usia aku saat ini aku menghadapi banyak hal baru dan masalah-masalah baru gitu. Ya mungkin kapasitas seseorang itu berbeda ya. Cuma aku pernah merasa berat. Nah, pertanyaannya di saat mungkin dari pengalaman Nabila di saat pengalaman itu berat, gimana cara kita untuk bangkit dan kembali lebih baik di hidup saya. Itu aja sih. Makasih banyak. Terima kasih. Ini aku jawab Mas Wati ya. Mungkin langsung dijawab aja sama teman-teman. Nah, ini menarik banget karena nanti teman-teman akan dihadapi dengan permasalahan-permasalahan dan juga fase krisis sama kritis. Kayak krisis saya dia bahas. Dan itu adalah hal yang wajar banget dihadapi. Karena ketika kita mau masuk ke step selanjutnya, pasti kita harus dihadapi dengan kita gitu supaya kita diberikan kesempatan untuk kita berpikir. Karena kamu pasti tahu kan, ada yang mengatakan bahwa otak itu akan berpikir dalam maksimal di saat yang penting. Nah, ketika kita dihadapi dengan sudah kesulitan, di situ ada kira-kira harus ngapain, kira-kira yang salah apa, kira-kira yang kenapa. Dan karena strategi adalah bagian dari sebuah usaha. Karena ketika misalnya kita tidak merasakan kesulitan sama sekali, kita nggak bisa belajar apapun. Akan jadi lebih masalah kalau kita tidak ada kesulitan apapun. Karena kesulitan itu jadi jalan yang kita mencapai hal-hal yang baru. Nah, kalau lagi hal ini seperti apa yang harus dilakukan? Ada di waktu momen tertentu kita bisa menghadapi itu, tapi mungkin ada waktu momen tertentu juga kita udah capek banget, kita udah ngomong lagi harus ngapain lagi. Nah, ketika lagi masa momen itu, jangan berharap beristirahat. Ini yang kadang orang-orang suka lupa, beristirahat sampai akhirnya di-push, pokoknya harus bisa selesai masalah ini. Padahal masalahnya nggak harus kayak gitu. Masalah itu tidak harus diselesaikan saat itu juga. Ada waktunya juga kita harus rehat, mengelola pikiran kita. Kalau kita udah terlalu banyak yang dipikirkan, itu juga nggak bisa selesai masalahnya. Jadi take time dulu buat istirahat, buat mengalir pikiran, buat tidak emosi. Lakuin hal-hal yang sekiranya bisa membuat kita semangat lagi. Kayak aku misalnya kalau lagi udah capek banget, udah stres banget, aku olahraga, atau aku dengerin musik, atau aku gitar, aku main, aku nyanyi, atau segala macam. Nanti kan pikiran kita udah semakin tenang, kita udah semakin relax, emosi udah nggak kebawa sama emosi negatif yang ada di kita. Di sini kita baru bisa mulai ngambil langkah-langkah lagi, menyelesaikan masalah satu persatu. Jadi nggak perlu diselesaikan semua bersamaan, tapi satu persatu aja dilihat dulu yang mana yang sekiranya bisa diperbaiki, yang mana sekiranya nggak bisa. Karena ini juga yang aku pelajari bahwa ternyata pada akhirnya nggak semua itu bisa kita perbaiki. Gak semua itu bisa kita selesaikan. Ada memang hal-hal yang sekiranya emang sudah tidak bisa diperbaiki lagi dan itu memang harus kita lepaskan saja. Tapi sekiranya apa yang bisa kita perbaiki, di situ kita bisa tahu pikiran kita dengan maksimal, memaksimalkan pikiran kita untuk hal-hal yang kita kendalikan. Di
Misalnya masalah akademik itu kan masih bisa dikendalikan, kita masih bisa belajar dengan baik, kita masih bisa ambil waktu banyak untuk belajar, bimbingan lah dan sebagainya gitu. Tapi hal yang sekiranya udah nggak bisa, ya jangan sampai pikiran kita dipenuhi sama hal yang sebenarnya nggak bisa kita kendalikan gitu. Kayak omongan orang, terus mendapat pengalaman negatif tentang kita ini udah nggak bisa dikendalikan. Jadi itu kunci yang menurut aku. Ketika memang sudah ada masalah, istirahat dulu, take time dulu untuk menenangin diri. Karena emosi negatif itu harus dikeluarin. Kalau itu ada di dalam diri kita, itu nggak akan pernah bisa kita menemukan solusi yang terbaik untuk sebuah masalah yang kita hadapi. Baru sih kita bisa hadapi satu persatu. Mungkin itu kali ya singkatnya, semoga menjawab ya. Jadi kalau lagi lelah, istirahat dulu aja nggak apa-apa. Baru lagi perlahan-lahan. Karena menurut aku itu kunci utama untuk bisa menghadapi permasalahan yang aku ada. Mungkin coping mechanism orang juga beda-beda ya. Iya, belajar itu juga sih kalau coping mechanism itu penting banget. Jadi cari inspirasi itu ketika misalnya udah merasa mumet atau cari hal-hal yang bisa membantu. Kayak contohnya komunikasi sama teman itu juga kan bisa membantu. Gitu kan. Atau kalau dibutuhin konsultasi sama profesional kayak psikolog atau psikiater itu ada yang salah sama sekali. Jangan berpikir kalau ada satu berarti punya masalah mental gitu. Tapi itu kadang dibutuhkan juga untuk menenangkan ya. Aku bener-bener terima kasih banyak nih jawabannya sangat benar. Bener banget apa yang kalian ngomongin tadi. Kita tuh harus fokus sama apa yang bisa kita kontrol ya. Oke, nah tadi udah ada jawaban dari Kak Nabila. Kita bakal ada, mungkin bakal ada satu pertanyaan lagi dari teman-teman. Ada yang mau nanya nggak? Coba, Berapa nilai? Boleh diulang. Coba banyak yang mau nanya. Oke, teman-teman, kalau misalkan ada yang mau nanya, boleh acungin tangannya dalam ulang 3 ya. 1, 2, 3. Siapa nih? Kayaknya ini boleh cepet ya. Masih ada satu kesempatan lagi ya. Jadi kan kata Nabila tuh kalau ini mengetahui diri kita itu kan bisa dengan mencoba hal baru. Sedangkan untuk saat ini lagi banyak kegiatan atau tugas sekolah yang aku, jadi kadang hari-hari itu lebih sibuknya sama tugas sekolah dan weekend itu inginnya istirahat gitu. Nah, tapi kita tuh belum ada tujuan dan ingin mencoba hal baru. Itu cara mengatur waktunya gimana? Oke, ini sebenarnya tantangannya aku jawab cepat aja ya. Sebenarnya tantangannya ya kita aktif tapi sekolah padat banget. Makanya sekarang mungkin ada perbaruan dengan kurikulum merdeka dan lain sebagainya lah ya. Itu sebenarnya bagian dari sistem yang nanti mungkin bisa kita bahas di lain kesempatan. Cuma gini, ada yang namanya aku misalnya pokoknya semua itu pasti harus ada dibayar, semua harus dibayar. Nanti gini, kalau misalnya teman-teman pengen punya kesempatan lebih, mau nggak mau harus ada dikorbankan, entah jam istirahat, entah jam main, entah jam apapun itu. Jadi memang masih harus ada dikorbankan dulu untuk mendapatkan sesuatu. Dan itu menurut aku adalah hukum yang terjadi secara naturaliahnya gitu. Jadi harus ada yang dikorbankan dulu, dan itu mungkin sekarang merasakan berat, tapi nanti teman-teman baru kemudian hari kan merasakan manfaatnya. Jadi mau nggak mau, kalau kita mencoba hal baru, mungkin harus ada yang dikurangi kayak jam mainnya, pulang sekolah kan ada pulang sekolah berapa sih sekarang? Sekarang tuh jam 2. Nah jam 2 itu kan dari jam 2 sampai jam 5 bisa ngapain dulu? Yang tadinya teman-teman istirahat ya mau nggak mau memanfaatkan untuk mencoba hal baru atau mencoba school dan lain sebagainya. Atau sekarang udah banyak banget wadah-wadah yang bisa dicari dan banyak banget informasi bisa diakses. Jadi jangan juga males untuk mencari informasi itu karena itu gampang banget sekarang diaksesnya di internet dimanapun juga. Oke, terima kasih banyak ya Kak Nabila untuk jawabannya. Udah terjawab belum pertanyaannya? Udah, oke. Jadi benar-benar ya di sini tuh kita udah sisa waktunya dikit lagi ya. Iya. Mau ada pertanyaan lagi atau gimana? Mungkin nanti di sini banyak yang pengen nanya, mungkin kita boleh buka satu lagi. Kesempatan lagi ya. Yang terakhir, benar-benar terakhir ini. Karena teman-teman berarti saya ingin sini. Oke, teman-teman yang mau yang punya pertanyaan boleh bikin aja dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Aduh. Oke, kayaknya tadi aku lihat yang ini udah duluan ya. Iya, boleh. Boleh aja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Lamsya. Mau bertanya, kalau menurut kakak ini ada penjelasan
berkembang itu cara biar mereka bisa mancing sana mancing sini itu dan pembunuhan itu caranya gimana Kak? Oke, ini topiknya organisasi sulit ya. Aku berani jawab karena dari SMP aku punya inisiatif yang namanya ASCDF. Jadi membantu teman sebaya. Itu namanya yang tentang ACDF dari tahun dekati empati dan forum. Jadi membantu teman-teman yang sekiranya kurang punya masalah, dan salah satunya aku juga seringkali membantu teman-teman yang memang menghadapi dengan broken home. Kenapa penting? Karena memang teman-teman yang dihadapi dengan broken home itu akan melalui berbagai macam kesulitan, dari mulai akademik sampai bersosialisasi, karena pasti akan ada trauma-trauma ataupun hal-hal yang mempengaruhi di saat teman-teman menjalani hari-harinya gitu. Mungkin ini akan sebenarnya aku nggak berpikir terlalu panjang, tapi nanti ini menarik juga kalau misalnya sekarang ini mau bikin sesi tertentu bagaimana caranya anak SMA tuh harus paham tentang mental illness dan lain sebagainya. Tapi mungkin singkatnya gini, cari bantuan sih menurut aku. Kalau memang sudah tidak mampu untuk melakukan sendiri, cari bantuan itu nggak masalah. Kok sekarang banyak banget yang bisa membantu kita. Kalau misalnya sekiranya punya teman yang bisa kita andalkan, berpegang sama teman itu, karena pengaruh teman ketika kita sedang punya masalah itu penting banget, besar banget. Jadi cari teman untuk ngobrol, terus sharing, menemani di saat sepi dan lain sebagainya. Kalau memang sekiranya masih belum tahu, bicara sama guru BK. Dulu aku terbantu banget sama guru BK Semansa. Aku senang banget karena Semansa itu guru BK-nya informatif banget dan benar-benar membantu kita. Beda sama guru BK yang guru atau SMP. Guru BK Semansa itu baik banget. Jadi bisa konsultasi sama guru BK karena mereka punya ilmunya bisa membantu kita. Kalau masih belum terbantu, cari aku profesional yang lain, psikolog atau psikiater. Sekarang banyak banget platform-platform psikolog gratis juga di online ataupun di mana-mana yang bisa dimanfaatkan. Karena menurut aku, ketika memang broken itu sudah mempengaruhi kehidupan sehari-hari, maka teman-teman perlu dibantu oleh yang memang benar-benar paham. Jadi nggak bisa hanya sekedar dengan sekarang aku dari saja. Dan itu yang aku sama itu membantu teman-teman aku. Oke, semangat ya. Terima kasih banyak atas jawabannya. Nah, ini juga untuk jawaban yang tadi, mungkin teman-teman yang sekiranya punya struggle yang sama mungkin boleh diterapin juga jawaban dari Kanadua tadi ya gitu ya. Dan itu juga harus berarti cari bantuan ke lingkungan sekitar kita, jangan diem aja gitu. Tapi kita juga perlu berkembang, kita nggak bisa membiarkan sesuatu di sekitar kita terus-terusan dan kalau kita perlu maju kayak gitu. Mungkin ya aku izin menyimpulkan sedikit ya dari apa yang Nadia sampaikan sejauh ini. Yang paling penting itu yang pertama adalah untuk mengenali diri sendiri untuk menjadi berprestasi. Berprestasi itu teman-teman luas banget. Jadi definisinya itu gak jadi subjektif ya teman-teman. Kita itu bisa berprestasi di mana aja dan caranya gimana yang tadi. Kalian harus mengetahui potensi dan juga diri kalian masing-masing. Oke, gimana banget teman-teman, mungkin waktu kita untuk ngobrol-ngobrol sama Kak Nabila itu waktunya sudah hampir habis ya. Sayang banget ya. Iya, tapi sebelum itu juga pengen ngucapin nih terima kasih banyak banget untuk Kak Nabila udah meluangin waktunya dan sharing sama kita, dan sharing dari Kak Nabila juga tadi udah inspiratif banget gitu ya. Setuju banget. Oke, nah sebelum penutupan kita bakal ada oleh-oleh dulu nih Kak dari Semansa. Kalian untuk dokumentasi ya terakhir untuk Nabila. Ya benar banget, coba untuk dokumentasi mungkin ada di atas ya. Sebelum kita kasihkan mungkin kita bisa. Ini ada sedikit souvenir atau yang buku ya sama Kak Nabila di sini. Isinya ada si Ambis sebagai maskot Semansa ya. Yes, baru banget ada ada. Lucu banget kan? Nah, mungkin kita boleh foto banyak nanti kita ada kita. Oke, nah udah ini fotonya. Mungkin untuk talk show bersama Kak Nabila Ismailnya bisa kita tutup di sini. Oke, terima kasih banget. Terima kasih juga Semansa udah mengundang semua sebagai tamu. Terima kasih teman-teman. See you Kak Nabila. Terima kasih banyak ya Kak.